Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi pada kesempatan sore hari ini. Saya walaupun lagi berada di atas mobil di kendaraan, saya ingin merespon beberapa pertanyaan yang muncul di medsos saya, ada juga di WA, dan bahkan juga ada yang menyampaikan secara langsung. Nah, mungkin temanya agak beda pertanyaan ini, tapi saya semampu mungkin akan merespon ini sebagai respon langsung kepada teman-teman yang bertanya. Mungkin juga bisa menjadi referensi publik terhadap soal yang ingin saya jelaskan. Nah, kali ini saya ingin bicara soal dompu. Dompu yang memang hari ini sedang giat-giatnya teman-teman ingin menyampaikan soal eksistensi peradaban dompu yang memang sebagian teman-teman mengakui bahwa Dompu adalah sebuah daerah yang memiliki peradaban yang besar dan luas. Nah, saya kira ini momentum yang bagus untuk saya jelaskan pada teman-teman yang menonton ini, dan semoga ini bisa menjadi ya diskursus saja, tidak apa-apa. Ini menjadi perdebatan atau hal-hal yang bisa kita kembangkan menjadi wawasan atau informasi yang kita perdalam ke depannya. Yang pertama, saya ada pertanyaan. Kebetulan saya menulis sebuah buku, yaitu judulnya Masihkah Kita Orang Timur. Dalam satu judulnya ada satu tema, yaitu Dompu tidak pantas disubordinasi. Nah, dalam tulisan saya itu sebenarnya ini sekaligus jawaban buat teman-teman yang bertanya, kenapa sih daerah Dompu yang menurut Guru Toi itu besar, tetapi sesungguhnya hari ini tidak diakui kebesarannya. Nah, ini problem menurut saya. Ada 3 argumentasi di sana yang coba saya munculkan, bahwa Dompu memiliki peradaban yang besar dan bukan daerah yang kecil sebenarnya. Yang pertama, teman-teman bisa koreksi atau cek di kitab Karta Negara Negama, yaitu kitab yang ditulis oleh seorang yang legendaris, saya kira semua orang kenal, Mpu Tantular. Yaitu di sana diceritakan tentang ekspansi Majapahit pada saat itu. Nah, salah satu daerah yang ingin dikuasai adalah daerah Dompu. Nah, jadi Kesultanan Dompu atau Kerajaan Dompu, sebelum Kesultanan ya. Itu tepatnya 1322. Tidak menyebutkan daerah lain di wilayah timur kecuali Kerajaan Dompu. Itu abad 13. Nah, ini saya kira pergulatan sejarah itu menjadi bisa kita buka bahwa ada satu daerah di timur sana, yaitu Kerajaan Dompu. Tentu kalau sudah disebut dalam sebuah referensi kitab kejayaan sebuah kerajaan, tentu ada sesuatu. There is something special. Why Dompu itu menjadi bidikan kerajaan Majapahit saat itu dengan panglima perangnya Gajah Mada. Saya kira semua orang mengenal tentang legendaris Gajah Mada ini sebagai panglima utama peperangan ekspansi kekuasaan Majapahit seperti itu. Yang kedua, dalam catatan sejarah, Dompu juga melantik kesultanan pertamanya, yaitu Sultan Samsudin, tepatnya Raja ke-9 dengan gelar Mawabata, dan kemudian dikasih gelar Mawataho atau Sultan yang membawa kebaikan, atau Mawabata, karena kesultanan pertamanya itu ada di Bata. Nah, situsnya masih ada di Dompu, sekarang sedang digarap oleh Cagar Budaya Bali. Nah, dalam catatan sejarah, Kesultanan Dompu itu dilantik pada bulan September, tepatnya tahun 1545. Artinya peradaban itu sudah ada Kesultanan pertama. Terus yang ketiga, momentum di mana Sultan Sirajuddin ya itu diungsikan oleh Hindia Belanda saat itu, ketika Sultan Sirajuddin menolak untuk membayar pajak atau membayar upeti terhadap kepentingan negara yang dipimpin oleh Belanda saat itu. Nah,
Saya kira 3 momentum penting ini menunjukkan Dompu itu eksistensinya luar biasa. Satu, ada ekspansi Majapahit dengan Panglima Gajah Madanya abad 1322, pelantikan Sultan pertama abad 1545. Yang ketiga adalah ketika Sultan Sirajuddin dibuang karena perlawanan terhadap Belanda, itu pada 1932. Nah, saya kira ini menjadi bahan evaluasi bahwa memang Dompu dulunya adalah sebagai sebuah daerah yang kokoh, kuat, dan dengan segala perangkat budaya, dengan segala perangkat peradaban dan sistemnya sudah terbangun sejak jauh sebelum abad 1322. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan bahwa Dompu sebagai sebuah peradaban tidak pantas memang disubordinasi. Kenapa Dompu sampai saat sekarang menjadi tersubordinasi? Catatannya adalah pada saat ketika Sultan Sirajuddin itu diungsikan, maka beliau pun menjadi Dompu kehilangan identitas. Jadi saat Sultan Sirajuddin dibuang, maka Dompu di merger menjadi bagian dari Kesultanan Bima, dan satu perwakilan Dompu menjadi sejenis parlemen yang di sana ikut dalam Kesultanan Bima. Artinya Dompu secara struktur dibunuh oleh sejarahnya, tepatnya tepatnya pada 1934 ketika Sultan Sirajuddin dibuang. Plus jadi 1934 sampai 1947 ketika Dompu dikembalikan, banyak aset-aset budaya yang kemudian aset-aset sejarah yang dibawa ke Bima tentunya. Nah, saya berbicara dengan langsung keturunan Sultan dengan referensi sejarah yang kuat. Banyak juga aset-aset yang belum dikembalikan di Kesultanan Bima itu. Di sisi lain, pada 1960 sekian, ketika Belanda selesai lalu datanglah Jepang, maka Dompu, instrumen-instrumen budaya sejarah Dompu itu dihancurkan oleh Jepang, termasuk ASI atau simbol kesultanannya atau sejenis istana itu dibom oleh Jepang. Nah, akhirnya aset-aset budaya, aset-aset simbol Kesultanan Dompu itu terbunuh dan habis. Nah, masa-masa 1934 sampai 1964 ini hampir 30 tahun masa di mana menghilangkan identitas kedompuan itu, baik secara simbol, secara sejarah dan peradabannya. Sehingga Dompu pun terbunuh dalam tanda kutip oleh sejarah. Nah, menurut saya saat sekarang adalah kesempatan bagi kita untuk mengembalikan eksistensi Dompu sebagai sebuah peradaban yang kuat, peradaban yang besar, dengan catatan tadi Gajah Mada sendiri dengan Majapahitnya pernah membidik Dompu sebagai daerah yang harus ditundukkan. Di sisi lain, Kesultanan pertama di Pulau Sumbawa itu mulai dari Kesultanan Dompu, yaitu abad 1545 tadi. Begitu juga bahwa tercatat Sultan Sirajuddin adalah sebagai sultan yang berani melawan kebijakan Belanda saat itu. Di tengah sultan-sultan lainnya memilih lebih kepada diplomasi untuk membangun kebersamaan, tapi Sultan Sirajuddin tegas mengatakan bahwa melawan Belanda adalah bagian dari ibadah bagian dari ibadah dan perintah, tidak perlu tunduk dengan kebijakan-kebijakan para kolonialis saat itu. Nah, saya menghimbau kepada teman-teman muda Dompu dan teman-teman yang bertanya kepada saya, jadi tidak perlu inferior, tidak perlu pesimis, tidak perlu merasa kecil, kerdil, bahwa Anda lahir dari sebuah peradaban yang kuat, peradaban yang besar. There is something special in your homeland. Jadi ada sesuatu yang spesial di Dompu. Kenapa Gajah Mada, kenapa Majapahit, kenapa Kesultanan pertama, kenapa Sultan Sirajuddin. Suatu saat akan dibuktikan bahwa, dan saat ini sudah kelihatan bahwa Dompu adalah sebuah daerah yang besar dan cukup mengagumkan, dan kita pantas bangga memiliki dan lahir sebagai putra Dompu. Oleh teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira 3 argumentasi tadi harusnya membangun rasa percaya diri kita sebagai generasi Dompu, bahwa Dompu adalah orang yang memiliki peradaban kuat, peradaban yang besar, dan pantas kita banggakan sebagai identitas yang kuat. Oke, sekira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.